Selamat pagi, siang, ataupun malam, Pak Yerik serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Joshua Andrew, dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai design thinking beserta tahapan-tahapannya. Terdapat 4 tahapan. Tahapan yang pertama adalah tahapan empati, lalu tahap yang kedua adalah tahap definisi, tahap yang ketiga adalah tahap ideasi, dan tahap yang terakhir adalah tahap prototyping. Saya akan menjelaskan keempat tahapan ini menggunakan analisis terhadap destinasi, hotel, ataupun restoran yang telah saya pilih. Tahapan yang pertama adalah tahapan empati, dan pada kali ini saya menggunakan Monday Coffee sebagai destinasi yang saya akan analisis. Tahapan empati sendiri bertujuan untuk memahami apa kebutuhan yang dibutuhkan oleh para pengguna atau para pelanggan. Yang pertama adalah tujuan observasi. Observasi yang saya lakukan kali ini adalah bertujuan untuk mengetahui fasilitas, amenitas, serta aksesibilitas yang ditawarkan oleh Monday Coffee kepada para customer-nya. Lalu yang kedua adalah rencana observasi. Untuk waktu observasi sendiri sudah saya lakukan pada Rabu 8 Maret 2023 kemarin. Untuk lokasinya yaitu Monday Coffee yang terletak di Alam Sutra. Untuk perangkat yang dibutuhkan adalah handphone. Pihak-pihak yang terlibat adalah diri saya sendiri, barista dari Monday Coffee, beserta dengan customer-nya. Untuk pengumpulan data beserta analisisnya, saya mengamati keadaan sekitar dan melihat respon customer terhadap pelayanan yang diberikan oleh para barista. Sasaran dari observasi ini adalah untuk mengamati fasilitas yang dimiliki oleh Monday Coffee beserta suasana yang disajikan. Selain itu, juga mengamati pelayanan yang diberikan oleh para barista kepada customer dari Monday Coffee. Berikut merupakan hasil dari observasi yang telah saya lakukan di Monday Coffee kemarin. Monday Coffee menyajikan ambience dengan konsep yang minimalis dan juga semi-industrial. Coffee shop ini memiliki kesan yang bersih dan juga rapi. Pada lantai 1 merupakan ruangan indoor AC dan tersedia stop kontak pada setiap sudut mejanya. Sedangkan pada lantai 2 merupakan ruangan indoor smoking yang seringkali menjadi tempat pilihan bagi anak muda. Pada lantai 2 ini juga terdapat stop kontak di setiap sudut mejanya. Untuk toilet atau kamar mandi sendiri hanya terdapat satu yang terletak pada lantai 1. Untuk tempat sampah terdapat 2 tempat sampah di lantai 2 dan juga terdapat 3 tempat sampah di lantai 1. Selama saya melakukan kunjungan dan observasi kemarin, saya melihat bahwa pelayanan yang diberikan oleh para barista dari Monday Coffee ini sangatlah ramah dan mampu membuat customer merasa terjamah dengan baik. Ketika saya mengunjungi Monday Coffee kemarin dan customer-customer lain yang mengunjungi Monday Coffee, ketika memasuki pintu Monday Coffee, para barista akan menyapa dengan "Hello, welcome to Monday". Hal ini membuat para pelanggan dan saya termasuk saya sendiri merasa lebih terjamah oleh para barista. Berikut merupakan analisis data dari observasi yang telah saya lakukan. Melalui kunjungan saya ke Monday Coffee kemarin dan melakukan observasi, saya menemukan beberapa hal yang menarik dan beberapa hal yang menjadi kekurangan dari Monday Coffee. Hal pertama yang menjadi menarik bagi saya adalah terdapat area indoor smoking pada lantai 2. Yang dimana hal ini sendiri cukup jarang saya temukan di coffee shop lain yang berlokasikan di Alam Sutra ataupun di daerah BSD dan sekitarnya. Selain itu, Monday Coffee juga mampu untuk memberikan pelayanan yang baik dan juga ramah kepada para customer. Hal lain yang menjadi menarik bagi saya adalah Monday Coffee menawarkan para pelanggan member gratis, yang dimana setiap melakukan pembelian satu item akan dihitung sebagai 1 poin. Dan ketika sudah terkumpul atau terdapat sebanyak 15 poin, poin yang telah dikumpulkan tersebut bisa ditukarkan dengan minuman gratis. Selain itu, ketika berada di bulan ulang tahun, customer akan mendapatkan birthday treat yang dimana customer akan mendapatkan 1 minuman secara gratis. Customer hanya perlu menunjukkan identitas sebagai
bentuk verifikasi bahwa bulan ulang tahun yang dicantumkan pada membernya yakni valid. Selanjutnya, dari segi aksesibilitas, Monday Coffee tergolong sebagai coffee shop yang mudah untuk diakses. Hal ini dikarenakan letaknya di dekat jalan raya, serta juga dekat dengan Universitas Binus Alam Sutera. Oleh sebab itu, tidak dapat dipungkiri Monday Coffee pun marak akan pengunjung, khususnya mahasiswa. Menurut saya, hal yang menjadi kekurangan dari Monday Coffee ini adalah hanya terdapat satu buah toilet, di mana sendiri pengunjung dari Monday Coffee tergolong banyak. Sehingga para pengunjung yang ingin menggunakan toilet harus menunggu ataupun mengantri bergantian. Selain itu juga untuk menu makanan bisa dibilang kurang bervariasi. Yang dimana Monday Coffee hanya menawarkan berbagai macam croissant dan juga bake makaroni. Tidak terdapat camilan-camilan atau menu nasi-nasian sebagai bentuk makanan berat yang ditawarkan oleh Monday Coffee. Dari hasil analisis data serta observasi yang saya lakukan, saya dapat menarik kesimpulan bahwa Monday Coffee merupakan coffee shop dengan desain yang minimalis dan juga mampu menyajikan suasana yang bersih serta rapi. Coffee shop ini sangat cocok bagi mereka yang ingin work from home dikarenakan terdapat jaringan internet yang kencang serta stop kontak pada setiap mejanya sehingga customer tidak perlu khawatir akan kekurangan stop kontak. Namun tidak dapat dipungkiri Monday Coffee juga cocok bagi para anak muda ataupun remaja yang ingin berkumpul bersama dan bercengkrama bersama dengan teman-temannya. Fasilitas yang cukup komplit serta lingkungan yang bersih dapat memberikan kenyamanan bagi para customer untuk berkunjung kembali ke Monday Coffee. Selanjutnya saya akan memasuki tahapan yang kedua, yaitu tahapan definisi, yang dimana pada tahapan ini bertujuan untuk mendefinisikan masalah yang akan diselesaikan. Pada tahapan definisi ini sendiri juga cukup terdapat berbagai macam teknik yang bisa dilakukan. Dan pada kesempatan kali ini saya menggunakan SWOT analisis. Yang pertama saya akan membahas mengenai strength atau kelebihan yang dimiliki oleh Monday Coffee. Saya menemukan 5 kelebihan. Yang pertama adalah kebersihan lingkungan dari Monday Coffee yang membuat customer merasa nyaman. Yang kedua adalah tersedia ruangan indoor smoking yang jarang ditemukan di coffee shop lain di daerah Alam Sutera dan sekitarnya. Lalu kelebihan yang ketiga adalah barista dari Monday Coffee mampu memberikan pelayanan yang sangat baik. Kelebihan yang keempat, Monday Coffee terletak pada lokasi yang tergolong strategis dan mudah untuk diakses. Kelebihan yang terakhir adalah Monday Coffee menawarkan minuman yang beragam baik dari minuman kopi maupun juga non-kopi. Selanjutnya akan memasuki ke dalam bagian weakness atau kelemahan yang dimiliki oleh Monday Coffee. Kelemahan yang pertama adalah minimnya pilihan makanan, yakni hanya terdapat croissant dan juga bake makaroni. Tidak terdapat camilan-camilan lain seperti kentang goreng ataupun menu makanan berat yang berbahan dasar nasi ataupun pasta. Kelemahan yang kedua adalah hanya terdapat satu buah toilet, yang dimana ketika customer ingin menggunakan toilet bisa saja berbentrokan dengan customer lainnya sehingga customer pun harus menunggu bergantian serta juga mengantri untuk menggunakan toilet. Lalu saya sendiri menilai bahwa pada lantai 1, meja serta kursi yang tersedia kurang banyak. Selanjutnya adalah opportunities atau peluang. Yang pertama adalah Monday Coffee mampu menawarkan membership yang dapat membangun hubungan dengan customer. Membership di coffee shop ini sendiri jarang saya temukan pada coffee shop lainnya. Lalu peluang yang kedua adalah Monday Coffee juga tersedia dalam online food, namun hanya tersedia dalam GrabFood. Lalu peluang yang ketiga adalah Monday Coffee dapat melakukan promosi dengan influencer melalui berbagai platform sosial media. Yang terakhir adalah threats atau ancaman. Yang pertama adalah maraknya coffee shop di daerah Tangerang Selatan yang dapat menjadi pesaing. Yang kedua adalah harga yang ditawarkan oleh coffee shop lain sendiri relatif lebih terjangkau daripada Monday Coffee.
Lalu ancaman yang saya temukan yang terakhir adalah kualitas dari biji kopi yang sangat terpengaruh oleh iklim cuaca, yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas dari minuman yang disajikan oleh Monday Coffee. Selanjutnya saya akan memasuki pada tahap ideasi, yang dimana tahap ideasi ini sendiri bertujuan untuk menciptakan ide-ide solusi kreatif. Sama seperti pada tahap empati dan juga definisi, tahap ideasi memiliki berbagai macam teknik ataupun cara untuk melakukan analisis. Pada kesempatan kali ini, saya menggunakan analisis 5M. Yang pertama adalah man. Para barista dari Monday Coffee yang merupakan citra dari kualitas Monday Coffee itu sendiri harus memberikan pelayanan yang optimal. Dimulai dari saat pelanggan memasuki kafe, mereka akan disambut dengan ramah. Hal ini perlu dipertahankan agar tamu merasa terjamu dengan baik. Saat menerima pesanan pun, para barista dengan senantiasa menjelaskan minuman yang kurang dipahami oleh customer. Barista mengantar minuman dengan ramah serta mengkonfirmasi kembali terkait pesanan yang para customer jika pesanan para customer tersebut sudah lengkap dan tidak ada pesanan yang kemis atau kelewat. Lalu yang kedua adalah money. Keuangan perihal biaya operasional dan juga maintenance dari kafe harus diperhitungkan dengan baik. Dalam artian, dengan jam operasional yang panjang dan tidak selalu ramai dengan pengunjung, Monday Coffee harus memperhitungkan dengan baik modal yang dimilikinya. Apabila jam operasional yang panjang tidak menambah keuntungan, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan kembali dengan mempersingkat jam operasional dari Monday Coffee ini sendiri. Lalu selanjutnya adalah material. Material terkait untuk membuat minuman seperti biji kopi, susu, dan juga sirup harus dipastikan untuk selalu terjaga kebersihannya dan juga kesegarannya. Dengan bahan material yang kualitasnya terjaga dengan baik, maka minuman yang disajikan pun juga akan berkualitas. Biji kopi yang notabene sangat sensitif terhadap lingkungan sekitar harus disimpan dengan baik, seperti kedap dari udara. Kontaminasi terhadap material juga harus dicegah. Selanjutnya adalah mesin. Peralatan yang digunakan untuk membuat minuman seperti espresso machine dan juga grinder perlu untuk dijaga dan dirawat dengan baik. Espresso machine perlu untuk dibersihkan setiap harinya saat closing store guna menjaga kebersihan dan cita rasa dari espresso yang akan dihasilkan pada keesokan harinya. Yang terakhir adalah metode. Terkait dengan metode pembuatan minuman sendiri, Monday Coffee memiliki SOP untuk setiap minumannya, baik minuman coffee ataupun non-coffee dan hot ataupun cold. Hal itu patut untuk dipertahankan dan terus diingatkan kepada para barista terkait SOP untuk menjaga konsistensi dari cita rasa setiap minuman yang akan dibuat. Untuk metode promosi sendiri, Monday Coffee memiliki akun sosial media Instagram, yakni @itsmondaycoffee guna mempromosikan coffee shop mereka. Namun, cara ini dapat diperluas dengan melakukan promosi di berbagai platform sosial media lainnya, seperti TikTok yang sedang marak penggunanya pada akhir-akhir ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tahap prototyping. Pada tahapan prototyping ini, saya memilih destinasi Raja Ampat sebagai destinasi yang saya pilih untuk melakukan prototyping. Pada bagian prototyping ini, saya membuat prototype website terkait website Tourism Information Center. Saat akan membuat website, hal pertama yang saya lakukan adalah saya memikirkan apa saja yang akan saya cantumkan atau apa saja yang akan menjadi isi dari website saya. Dikarenakan saya membuat website Tourism Information Center, saya memilih beberapa hal yang sekiranya bisa menjadi informasi bagi para pengguna website saya. Yang pertama, saya memilih bagian attraction, lalu ada bagian accommodation, lalu ada guides dan juga contact us.
Memasuki bagian attraction, di sini saya memasuki 3 hal utama yang menjadi daya tarik dari wisata Raja Ampat itu sendiri. Yang pertama adalah diving and snorkeling spots, yang kedua adalah wildlife exploring, dan yang ketiga adalah geosite and island hopping. Lalu di sini para pengguna website dapat melihat lebih lanjut mengenai destinasi-destinasi utama yang telah saya cantumkan di sini. Seperti pada diving and snorkeling spot ini, para pengguna website dapat memencet tombol explore, dan hal ini akan menjelaskan lebih detail mengenai diving and snorkeling spots di Raja Ampat, serta memberikan beberapa list destinasi yang menjadi diving and snorkeling spots terbaik di Raja Ampat. Lalu kembali lagi Lalu memasuki pada wildlife exploring. Hal ini sama seperti pada diving and snorkeling spots, di mana terdapat informasi seputar wildlife exploring di Raja Ampat, dan juga terdapat situs-situs ataupun destinasi yang menjadi daya tarik bagi para pengunjung terkait wildlife exploring di Raja Ampat. Seperti di sini terdapat Kelelawar Island, lalu Kofiau Birdwatching, Waibelet Birdwatching, dan juga lainnya. Hal ini pun juga sama seperti pada geosite and island hopping, yang dimana terdapat sedikit informasi terkait geosite and island hopping serta destinasi-destinasi yang menjadi rekomendasi yang dapat dikunjungi oleh para wisatawan yang akan berkunjung ke Raja Ampat. Lalu memasuki pada bagian accommodation. Di sini terdapat berbagai macam akomodasi yang dapat menjadi referensi bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke Raja Ampat, seperti terdapat resorts, hotel, dan juga cottage. Di sini para pengguna website dapat mengklik untuk melihat dan menggali informasi lebih dalam. Seperti pada resorts ini, para pengguna website dapat melihat rekomendasi-rekomendasi resorts yang dapat mereka pilih sebagai bentuk akomodasi mereka selama di Raja Ampat. Terdapat Tafu Resorts, misalnya Eco Resorts, dan juga resort-resort lainnya. Hal ini juga sama seperti dengan hotel, yang dimana terdapat Waisai Beach Hotel dan juga Hotel Maranu serta Kakatua Hostel. Untuk cottage sendiri kurang lebih juga sama, yang dimana saya memberikan informasi-informasi terkait akomodasi yang dapat para wisatawan atau calon wisatawan yang ingin berkunjung ke Raja Ampat jadikan informasi ini sebagai referensi mereka. Lalu yang terakhir masuki dalam bagian guides. Dalam bagian guides ini saya menyediakan informasi terkait tour guide, car rental, dan juga speedboat rental. Saya melihat ketiga hal ini menjadi hal yang cukup esensial bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke Raja Ampat. Pada bagian tour guide di sini saya memberikan informasi terkait tour guide yang dapat para wisatawan yang ingin berkunjung ke Raja Ampat pilih. Seperti di sini ada Christian Sauyai, Bastian Dimara, dan lainnya juga. Para pengguna website dapat mengklik nama di sini, dan ini akan langsung membawa mereka kepada kontak lebih lanjut terkait tour guide, sehingga mereka dapat langsung berkontakan dengan tour guide. Lalu yang kedua adalah car rental, di mana di sini saya menyediakan informasi terkait rental mobil beserta nomor telepon yang dapat dihubungi oleh para wisatawan maupun calon pengunjung wisata Raja Ampat. Hal ini juga sama pada speedboat rental, di mana di sini terdapat beberapa perusahaan speedboat rental beserta dengan nomor telepon yang dapat para wisatawan hubungi. Lalu yang terakhir adalah pada bagian contact us. Pada bagian ini para pengguna website dapat mencantumkan nama, email beserta pesan mereka
jika ada hal-hal yang ingin mereka tanyakan mengenai Raja Ampat ataupun mengenai lainnya. Sekian penjelasan saya mengenai design thinking dimulai dari keempat tahapannya. Mohon maaf bila ada salah kata. Sekian dan terima kasih.